Selamat pagi teman-teman terkasih. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai reproduksi dari spermatopita. Setelah kemarin kita belajar mengenai reproduksi pada tumbuhan lumut dan paku, kali ini kita akan belajar mengenai reproduksi spermatopita atau tumbuhan berbiji. Spermatopita atau tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua kelompok, dua subdivisio, yaitu gimnosperme atau tumbuhan berbiji terbuka dan angiosperme atau tumbuhan berbiji tertutup. Kita lihat perbedaan dari struktur biji gimnosperme dan angiosperme sebagai alat reproduksi seksual atau generatif pada tumbuhan spermatopita. Di sebelah kiri ini adalah struktur biji dari gimnosperme. Pada konifer yang tertutup atau bunga yang tertutup seperti ini, di bagian skelnya atau sisi-sisinya ini terdapat biji yang muda, ada dua di setiap skelnya. Kemudian pada konifer yang terbuka, ini yang sudah dewasa, pada sisi konusnya ada biji dewasa, dua buah. Kemudian pada biji dan buah angiosperme, misalnya pada buah tomat, kemudian buah apel, buah cipuan, biji dilindungi oleh daging buah atau daun buah atau karpela, sehingga biji berada di dalam buah. Inilah yang disebut sebagai biji tertutup. Tumbuhan berbiji tertutup karena biji dilindungi oleh buah atau daging buah. Sementara kalau pada gimnosperme, biji di dalam sisi ini tidak dilindungi oleh daging buah. Biji terbuka. Kemudian struktur bunga dari gimnosperme, sebagai contoh di sini adalah struktur bunga dari pohon pinus. Ada dua macam bunga, yaitu bunga jantan atau disebut dengan strobilus jantan. Kenapa disebut dengan strobilus? Karena bentuknya seperti kerucut. Kemudian yang bentuknya seperti ini adalah strobilus betina. Strobilus jantan berisi banyak daun-daun yang mengandung makrospora atau disebut juga makrosporofil. Karena ukuran spora yang betina ini lebih besar. Sementara pada bunga betina, daunnya terdapat mikrosporofil yang mengandung banyak mikrospora atau alat reproduksi jantan pada bunga gimnosperme. Karena ukurannya lebih kecil, maka disebut dengan mikrospora. Seperti ini struktur dari strobilus betina, kemudian ini struktur dari strobilus jantan. Kemudian pada bunga angiosperme ini saya berikan contoh yang bunga sempurna pada tumbuhan dikotil dan ini pada tumbuhan monokotil. Pada tumbuhan dikotil bagian-bagian bunganya berupa ada braktea, kemudian ini tangkai bunga atau pedicellus, kemudian daun kelopak atau sepala, kemudian daun mahkota atau petala, kemudian di atasnya terdapat alat reproduksi betina dan jantan jika bunga ini bunga banji atau bunga yang dalam satu individu itu ada dua alat reproduksi, yaitu putik dan benang sari. Pada bagian bawah ini terdapat putik yang bagian-bagiannya berupa ovarium ada di bagian bawah, kemudian tangkai putih, kemudian bagian atas sendiri adalah kepala putih. Kemudian untuk alat reproduksi jantannya adalah antera atau benang sari yang tersusun dari
filamen atau tangkai sari, dan kepala sari. Berikutnya adalah struktur bunga dari monokotil, tumbuhan monokotil. Misalnya pada tanaman rumput-rumputan, tangkai bunganya disebut dengan pedicellus, kemudian ada bagian yang steril, kemudian namanya lodicula, ini disebut dengan palea, kemudian pada bagian tengah terdapat carpella, ini adalah di dalamnya ada ovarium, kemudian tangkai putih dan kepala putih. Kemudian untuk benang sarinya disusun dari kepala sari dan tangkai sari. Pada bunga tumbuhan monokotil ada yang memiliki sepala petala, misalnya pada bunga anggrek, ada yang tidak, seperti halnya pada jenis rumput-rumputan. Kemudian bagaimana pembuahan pada gimnosperme? Pada gimnosperme pembuahan hanya satu kali, yaitu sel sperma membuahi sel telur menjadi sigot, kemudian sigot berkembang menjadi embrio, kemudian embrio berkembang menjadi tanaman baru. Pada contoh tumbuhan gimnosperme, misalnya pada tumbuhan pinus, struktur strobilus jantan yang bentuknya seperti ini, dan struktur strobilus betina mengalami pembelahan secara meiosis, akan mengalami pembelahan secara meiosis. Pada yang jantan, sisi-sisi ini akan membentuk struktur konus yang jantan, yang di dalamnya akan terbentuk banyak mikrospora. Masing-masing mikrospora di dalam mikrosporangium ini nanti akan membentuk butir-butir serbuk sari. Akan membentuk butir-butir serbuk sari, kemudian serbuk sari ini nanti akan membuahi sel telur atau megaspora pada gametofit betina. Jadi, struktur gametofit pada tumbuhan gimnosperme ini berupa bunga, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Sementara perkembangan pada strobilus betina, masing-masing sisi ini akan mengandung 2 ovulum atau 2 megasporangia. Kemudian masing-masing megasporangium ini akan menghasilkan 4 megaspora, tetapi yang hidup atau yang berkembang hanya 1 megaspora. Sehingga ketika butir serbuk sari jatuh di megaspora, akan terbentuk buluh serbuk sari, kemudian buluh serbuk sari ini nanti di dalamnya ada 2 macam sperma. Sperma yang pertama itu akan bersatu dengan atau bergabung dengan sel telur, membentuk sigot, kemudian sigot berkembang menjadi embrio. Kemudian sperma yang kedua ini tidak membuahi apapun, sehingga pembuahan pada gimnosperme hanya terjadi 1 kali, yaitu sperma membuahi ovum menjadi sigot. Kemudian setelah dewasa atau setelah matang, maka biji atau embrio ini akan berkembang menjadi biji, di mana setiap satu sisi ini terdapat 2 biji yang berkembang. Kemudian masing-masing biji ini jika jatuh di tempat yang cocok, dia akan berkembang menjadi tanaman baru atau sporofit baru yang akhirnya akan berkembang menjadi sporofit dewasa yang baru. Sehingga pada tumbuhan gimnosperme, fase yang dominan adalah fase sporofit karena usianya lebih panjang. Sementara fase gametofitnya yang berupa bunga ini usianya lebih pendek dan hidupnya tergantung pada sporofitnya. Oke, kita akan melihat
bagaimana pembuahan tunggal pada gimnosperme. Berikutnya adalah reproduksi pada angiosperme. Kalau pada gimnosperme tadi, pembuahan hanya terjadi satu kali, yaitu sel sperma membuahi sel telur sehingga menjadi sigot. Kemudian sigot akan berkembang menjadi embrio, kemudian menjadi biji, dan biji akan berkembang menjadi tanaman baru. Nah, kalau pada angiosperme ini berbeda. Karena pada angiosperme terdapat 2 kali pembuahan. Maka disebut juga dengan pembuahan ganda. Kita akan lihat prosesnya bagaimana pembuahan ganda pada angiosperme. Sebelumnya saya jelaskan dulu proses yang terjadi pada megasporangium dan mikrosporangium. Pada megasporangium yang terdapat di dalam ovarium, terdapat pembelahan atau terjadi pembelahan secara meiosis. Dihasilkan 4 mikrospora, atau megaspora, tetapi yang berkembang itu hanya 1 megaspora saja. Kemudian dari 1 megaspora itu akan membelah secara mitosis sebanyak 3 kali. Intinya akan membelah secara mitosis sebanyak 3 kali, sehingga didapatkan atau dihasilkan 8 inti megaspora. Yang 3 di atas disebut dengan antipoda, 2 di tengah disebut dengan inti kandung lembaga sekunder, kemudian 3 di bawah yang tengah adalah ovum, kemudian pengiringnya adalah sel yang sinergik. Sementara pada antera atau kepala sari terjadi proses mikrosporogenesis, yaitu pembentukan mikrospora. Dari 1 pembelahan meiosis dihasilkan 4 mikrospora yang hidup semua. Kemudian mikrospora yang hidup ini akan berkembang jadi butir polen atau serbuk sari, sehingga kalau jatuh di kepala putih atau proses pembuahan, fertilisasi, proses penyerbukan, jadi pembuahan itu diawali dari proses penyerbukan atau polinasi, yaitu jatuhnya serbuk sari di kepala putih. Setelah jatuh di kepala putih, maka akan membentuk bulu serbuk sari. Di dalam bulu serbuk sari ini, intinya akan membelah 2 kali, yaitu menjadi inti vegetatif yang membukakan jalan. Kemudian inti sperma 1 yang akan membuahi sel telur, dan inti sperma 2 yang akan membuahi sel inti kandung lembaga sekunder. Ini bulu serbuk sari, kemudian ini tabung polennya. Kemudian proses pembuahan terjadi 2 kali, yaitu sel telur dibuahi oleh sel sperma pertama menjadi sigot. Sigot akan berkembang menjadi embrio, N plus N,
menjadi 2N. Maka embrio ini 2N atau diploid. Sementara untuk endosperma, karena inti kandung lembaga sekunder itu ada 2, sehingga 2N plus 1 sperma kedua, N, sehingga endosperma ini adalah 3N atau triploid. Kemudian jika biji ini sudah masak, sudah matang, maka dia akan, jika jatuh di tempat yang cocok, akan berkecambah sehingga akan tumbuh menjadi sporofit dewasa. Demikian seterusnya membentuk suatu siklus. Sehingga pada reproduksi angiosperme, tahap diploid ini adalah tahap sporofitnya, yaitu tahap tanamannya, sementara fase gametofitnya itu adalah bunganya. Kita akan melihat bagaimana pembuahan ganda pada angiosperme. Tapi sebelumnya saya jelaskan lagi supaya lebih paham, karena bagian-bagian ini adalah bagian yang sering muncul dalam soal-soal ujian. Oke, bagaimana proses pembuahan ganda pada angiosperme? Yang pertama, tahap pertama disebut dengan polinasi atau penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari di kepala butik sehingga membentuk bulu serbuk sari. Ini bulu serbuk sarinya, ini avariumnya. Kemudian di dalam bulu serbuk sari ini ada 3 macam inti, yaitu inti vegetatif, inti generatif 1, dan inti generatif 2. Sementara di dalam ovarium tadi terjadi 3 kali mitosis sehingga dihasilkan 8 inti, 2 pangkat 3, 8. 3 inti yang atas ini disebut antipoda, 2 inti di bawah nanti akan lebur jadi 1 disebut dengan inti kandung lembaga sekunder, 3 inti di bawah yang tengah besar itu adalah sel telur, yang 2 pengiring disebut sinergit. Nah, bulu serbuk sari ini dia akan masuk ke bagian bagian pembukanya. Inti vegetatif ini dia hanya menunjukkan jalan saja. Kemudian tahap kedua diikuti dengan pembuahan yang pertama, yaitu inti generatif 1 membuahi inti ovum menjadi sigot. Ini inti generatif 1 atau inti sperma 1 membuahi sel telur menjadi sigot. Sigot akan berkembang menjadi embrio. Kemudian tahap ketiga, pembuahan yang kedua, yaitu inti generatif 2 atau inti sperma 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder yang lebur jadi 1. Sehingga N plus 2N menjadi 3N. Menjadi endosperma. Endosperma ini adalah cadangan makanan untuk embrio. Kita akan melihat prosesnya, bagaimana pembuahan ganda pada angiosperma.
Demikian teman-teman video mengenai reproduksi dari spermatofita, pembuahan tunggal pada gimnosperme dan pembuahan ganda pada angiosperme. Semoga bermanfaat. Selamat pagi, tetap semangat dan jaga kesehatan.